Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para ayah bunda, bapak ibu, para wali santri santriwati yang saya hormati dan berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ayah bunda, bapak ibu serta anak-anakku sekalian, juga para ustadz-ustadzah yang bergabung pada sore hari ini. Kita akan mengupas tentang hikmah Isra Mi'raj. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa latar belakang peristiwa Isra Mi'raj ini adalah betapa tantangan dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW pada saat di fase Mekah itu semakin gencar. Beliau mendapatkan intimidasi dan juga pada puncaknya ada al-muqata'ah al-amah atau boikot total atau semacam lockdown total dari orang-orang Quraisy kepada keluarga besar Bani Hashim dan juga kepada Rasulullah SAW secara khusus ya. Dan itu bukan hanya waktu 1-2 hari, 1-2 bulan, tetapi terjadi lockdown total itu selama 3 tahun berturut-turut. Kabilah-kabilah yang di luar Bani Hashim tidak boleh memberikan suplai makanan, jual beli, berkomunikasi, dan juga dalam bentuk transaksi lainnya kepada Bani Hashim, sehingga total pada saat 3 tahun itulah Rasulullah dan keluarga besarnya mengalami paceklik, mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Tidak ada bahan makanan yang bisa dibeli, tidak ada yang mengantarkan, tidak bisa membeli juga. Sudah luar biasa, sampai saking laparnya banyak di antara keluarga besar beliau yang memakan daun-daunan dan apapun yang bisa dimakan. Nah, setelah terjadi pemboikotan total itulah akhirnya pamanda beliau yaitu Abu Thalib mengalami sakit parah. Dan pada akhirnya ya Abu Thalib meninggal dunia, ya, wafat. Dan tidak lama berikutnya, kurang lebih sekitar ya mungkin sekitar 6 bulanan, disusul oleh Ibunda Khadijah binti Al-Khuwailid yang akhirnya juga meninggal dunia. Jadi praktis setelah meninggalnya dua orang tokoh inilah yang pada saat sebelumnya selalu mendukung dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu Abu Thalib dan Khadijah ini meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Sehingga pada tahun itu disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Jadi beliau mengalami musibah yang luar biasa ya. Akhirnya beliau berusaha untuk melakukan ekspansi dakwah di luar Mekah. Coba beliau melakukan ekspansi dakwah ke Taif. Taif adalah kota yang terdekat dengan Mekah. Beliau mencoba berdakwah ke sana, tetapi sambutan masyarakat Taif saat itu justru lebih parah. Malah mengusir Rasulullah SAW,
dan melempari beliau dengan batu sehingga ada bagian tubuh beliau, kaki beliau yang berdarah. Dan pada saat itulah malaikat memberikan tawaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya Rasulullah mau, maka malaikat akan mengangkat bukit pegunungan yang ada di Mekah untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Tetapi hal itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau. Di antara doa beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti, yang tidak faham. Dan boleh jadi kalau mereka saat ini menolak dakwah, maka aku berharap anak dan cucu mereka itu nantinya akan bisa memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah doa beliau akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi beliau mendapatkan kabar gembira pada saat penaklukan kota Makkah selesai. Kemudian pada saat perang Hunain juga demikian. Ya. Maka kemenangan didapatkan oleh beliau dan akhirnya beliau ya wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ada berbondong-bondong ya umat Muslim atau umat masyarakat Arab pada saat itu masuk kepada agama Islam. Jadi itulah latar belakang terjadinya Isra Mi'raj adalah sebagai hiburan, sebagai refreshing, sebagai tasliyah beliau yang mengalami tantangan dakwah yang luar biasa pada saat di Mekah, maka beliau diberikan reward atau diberikan hiburan oleh Allah Ta'ala, tasliyah tadi, untuk melakukan rihlah, ruhiyah, perjalanan spiritual atau wisata religi dalam bahasa kita seperti itu ya. Di samping sebelumnya Rasulullah SAW juga mendapatkan berbagai macam tantangan dan intimidasi dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang-orang Quraisy itu mereka biasanya memberikan intimidasi kepada Rasulullah SAW berupa gangguan fisik. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani ini memberikan gangguan berupa psikologis, dilakukan semacam perang urat saraf yang dituduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai manusia biasa, ya bukan Nabi, karena orang-orang Yahudi atau Nasrani memiliki keyakinan bahwa Nabi akhir zaman itu adalah dari kalangan keturunan Bani Israel. Iya. Jadi itulah yang diharapkan atau menjadi obsesi daripada Bani Israel. Nabi akhir zaman itu adalah dari Bani Israel. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu adalah dari keturunan Nabi Ismail. Ya, sebenarnya sama saja muaranya kepada Nabi Ibrahim ya. Tapi kalau Israel kan nantinya ke Yakub, bukan sampai kepada Ibrahim. Nah, itulah sehingga beliau dalam hal ini dibesarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dilakukan perjalanan pada malam ini. Pada malam itu kemudian beliau bertemu dengan para nabi di Palestina dan beliau mengimami sholat mereka dan beliau diangkat ke langit dan bertemu dengan para nabi juga di sana. Itu dalam rangka untuk menguatkan beban kejiwaan beliau bahwasanya engkau adalah benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia, sama juga dengan rasul-rasul sebelumnya. Jadi beliau dikuatkan mentalnya, dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Itulah kurang lebih latar belakang terjadinya Isra Mi'raj, sehingga peristiwa ini adalah peristiwa yang mulia, yang agung, yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu harus kita kenang dan kita ambil hikmahnya. Para Bapak Ibu, ayah bunda sekalian rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di ayat pertama pada surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi kepada hambanya lailan pada satu malam minal masjidil haram, yang diawali dari al-masjidil haram yaitu di Makkah al-Mukarramah ilal masjidil aqsa, menuju ke al-masjidil aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad, kepada hamba tersebut, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu ayah bunda sekalian dan anak-anak sekalian yang berbahagia, ayat-ayat yang diawali atau yang di dalamnya ada kata-kata subhana atau subhanalladzi, ini adalah mengandung ayat-ayat yang berisikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya di surat Yasin 36, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya dari apa yang tumbuh di bumi dan apa yang ada dari diri kalian dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, termasuk pada ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan tentang kekuasaannya, bahwa Allah Ta'ala maha kuasa untuk memperjalankan hambanya. Asra itu adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau dari kata-kata isra, yaitu perjalanan pada waktu malam, bi'abdihi, kepada hambanya. Kata-kata bi'abdihi ini adalah pujian Allah kepada Rasulnya, dan sekaligus di sini memberikan isyarat bahwa perjalanan rihlah ruhiyah ini adalah merupakan sesuatu yang nyata, bukan fiktif. Rasulullah SAW diperjalankan Allah Ta'ala karena adalah bi'abdihi, seorang hamba itu terdiri daripada jasad dan rohnya, bukan semata-mata rohnya saja, sebagaimana yang nanti akan kita sampaikan bahwa pada saat terjadinya selesainya peristiwa Isra Mi'raj ini, itu terjadi pro kontra di kalangan masyarakat Arab. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak, dan ada sebagian besar yang mengatakan Nabi mengikuti perjalanan ini dengan rohnya saja, bukan dengan fisiknya. Nah, ayat ini memberikan penguatan dalil bahwasanya yang kuat adalah pendapat bahwa beliau melakukan Isra Mi'raj ini adalah dengan fisik dan dengan rohnya. Itu dari kata-kata bi'abdihi ini. Kemudian perjalanan tersebut dilakukan lailan, pada satu malam, bahkan tidak sepenuh malam, hanya separuh malam saja. Karena beliau setelah beribadah di Masjidil Haram, beliau istirahat, dan saat itulah malaikat Jibril menjemputnya. Perjalanan yang sangat jauh, yang nanti akan kita lihat di petanya ya. Perjalanan yang sangat jauh dari Mekah ke Palestina, Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu jaraknya kurang lebih adalah 1234 kilometer ya. Jadi kalau dilakukan pesawat bisa 2 jam, kalau perjalanan dengan darat, dengan jalan kaki itu bisa 1 bulan baru sampai gitu. Tetapi dilakukan pada saat itu hanya 1 malam saja dengan sebuah kendaraan yang namanya Al-Buraq, kendaraan khusus yang disiapkan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril itu, dan kecepatannya sejauh mata memandang ya. Al-Buraq dari kata-kata al-barku, al-barku kan kilat artinya. Jadi pada saat itu dengan kecepatan yang luar biasa, yang kalau bentuknya itu lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Nah, itulah kendaraan buruk yang spesial ya.
Nah, ayah bunda, bapak sekalian, itulah perjalanan. Kenapa Al-Masjidil Haram diawali? Karena Al-Masjidil Haram itu adalah masjid pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya tempat ibadah pertama yang diberikan kepada manusia itu ada di kota Makkah, yaitu Ka'bah yang ada pada saat awal, bahkan menurut riwayat sejak Nabi Adam sudah ada. Kemudian Nabi Ibrahim membangunnya ulang, ya, merenovasi ulang. Jadi sejak awal sudah ada. Adapun kenapa harus mampir ke Al-Masjidil Aqsa dulu? Karena di sana adalah merupakan kiblat pertama umat Islam. Jadi nanti ketika setelah turun perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW itu menghadap kiblatnya ke Palestina, ke Al-Masjidil Aqsa ini, bukan ke Mekah. Kurang lebih beliau menghadap sholatnya ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa ini adalah selama kurang lebih 16 bulan, ya. Jadi, sampai beliau hijrah ke Madinah, sehingga di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain, masjid perubahan kiblat dari Palestina ke Mekah itu. Jadi di Mekah banyak sekali keberkahannya. Kemudian di Masjidil Aqsa atau di Palestina adalah alladzi barakna haulahu, yang kami berikan berkah di sekitarnya, di sekitar Palestina tersebut, yaitu negeri Syam pada umumnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Rasulullah sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ini bisa kita lihat, ya, tadi perjalanan yang sekian jauh dari Mekah ke Palestina, Syam di sini, ya. Syam ini adalah di sana terbagi menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Itulah kalau dulu adalah namanya Syam ini. Jadi perjalanan yang sangat jauh, kurang lebih 1234 km tadi. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Palestina ini adalah negeri yang penuh dengan keberkahan. Negeri yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang disampaikan itu adalah bahwasanya di negeri-negeri Syam ini, terutama di Palestina, itu adalah negeri di mana diutus di sana para nabi dan rasul, ya. Jadi kalau kita teliti, ya, tentang sejarah para nabi dan rasul, jumlah nabi itu sangat banyak. Disebutkan jumlah nabi itu adalah 124.000 jumlahnya. Sedangkan rasul itu adalah 313. Sementara yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran itu adalah berjumlah 25. Nah, dari 25 nama Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, yang sebagian besar itu adalah berasal dari Syam, baik itu Suriah ataupun Palestina. Ada 12 Rasul yang diutus di wilayah Syam, yaitu pertama Nabi Lut, kemudian yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah salah satu dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang satunya adalah Ismail, ya. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang memiliki julukan atau nama alias adalah Israel. Jadi kalau dikatakan Bani Israel berarti anak turunnya Nabi Yakub ini. Beliau memiliki 12 anak yang menjelma menjadi 12 kabilah nanti, ya. Di antara anaknya ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, dan seterusnya, ya. Itu ada Nabi Yakub, yang nama lainnya adalah Israel. Isra adalah artinya abdu atau hamba, Il artinya Allah. Jadi Israel artinya adalah hamba Allah. Yang keempat adalah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kelima adalah Nabi Dzulkifli. Yang keenam adalah Nabi Daud alaihissalam. Yang ketujuh adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedelapan Nabi Ilyas alaihissalam.
Yang ke-9 adalah Nabi Ilyasa alaihi salam. Kemudian yang ke-10 adalah Nabi Zakaria, yang ke-11 adalah Nabi Yahya, dan yang ke-12 adalah Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah para rasul yang diutus ke wilayah Syam, Palestina dan sekitarnya. Sehingga disebutkan alladzi barakna haulahu itu. Adapun rasul yang diutus di wilayah Mesir adalah Nabi Yusuf. Walaupun beliau tadi berasal dari Palestina, tapi beliau kan dibuang, ya, dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian ditemukan oleh para pedagang dan dijual kepada pejabat di Mesir, dan akhirnya beliau mengalami berbagai macam fitnah, ujian, dan puncaknya beliau menjadi penguasa Mesir. Jadi pada saat Nabi Yusuf menguasai Mesir, itu Bani Israel mendapatkan eksistensinya, karena Nabi Yusuf kan keturunan dari Bani Israel. Nah, berikutnya adalah Nabi Musa, juga di wilayah Mesir, yang diutus untuk mendakwahkan kepada Fir'aun, dan saudara Nabi Musa adalah Nabi Harun alaihissalam. Ini adalah rasul-rasul yang diutus di wilayah Mesir. Sedangkan di wilayah Arab, khususnya di Makkah dan sekitarnya, yaitu ada Nabi Adam alaihissalam. Beliau ini pada saat diturunkan dari langit, menurut riwayat itu di India. Kemudian mencari-cari istrinya kemana, nggak ada. Yang biasanya di surga bersama-sama, sekarang istrinya nggak ada, beliau mencari-cari ke arah barat terus berjalan. Nah, sedangkan Ibunda Hawa itu diturunkan di Jeddah, kota Jeddah, selatannya Mekah itu. Sehingga kota Jeddah adalah dari kata-kata Jaddatun. Jaddatun itu adalah nenek, artinya kota nenek, nenek kita di sana. Nah, Jeddah ataupun Hawa ini juga mencari-cari mana suaminya Adam ini, nggak ketemu, ya. Akhirnya mereka berdua saling cari-mencari dan ketemulah keduanya di Jabal Rahmah, yaitu bukit yang ada di Arafah. Jadi dinamakan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Karena disitulah Nabi Adam dan Hawa bertemu, ya, yang sekarang dijadikan sebagai tempat tujuan wisata oleh kaum muslimin, ya. Dan pada saat wukuf di Arafah, Jabal Rahmah adalah tempat favorit, karena di sana Arafah itu adalah merupakan tempat yang mustajab untuk kita berdoa di situ pada saat tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Adam di sana, ya. Kemudian ada Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad, di mana posisi lokasinya adalah di Ahqaf. Ahqaf itu adalah di wilayah Yaman yang tadi di petanya selatannya Saudi itu. Nah, kemudian Nabi Soleh itu diutus kepada kaum Samud. Posisinya adalah di Al-Hijr. Di dalam Al-Quran ada satu ayat, satu surat maksudnya, yang bernama Surah Al-Hijr. Itu diutusnya Nabi Soleh, ya, memberikan. Jadi posisi, ya, kalau posisi Al-Hijr itu di atasnya Tabuk ini. Kalau Tabuk ke Madinah itu 300 km, berarti Al-Hijr lebih ke utara lagi, ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu Nabi Syu'aib yang diutus kepada kaum Madian. Madian masih ke utaranya lagi, yaitu barangkali sudah hampir masuk ke wilayah Yordania kalau sekarang ini. Jadi itulah nabi-nabi yang menurut para ulama dikategorikan masuk ke wilayah Arab. Dan berikutnya adalah, mohon maaf, ya, ini adalah Nabi Ismail, jadi kelewatan. Nabi Ismail adalah nabi yang diutus ke bangsa Arab. Kemudian yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Inilah 6 nabi yang diutus kepada kaum Arab. Kemudian Rasul yang diutus ke wilayah Irak itu berjumlah 4 orang. Ada Nabi Idris alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian ada Nabi Ibrahim, ada juga Nabi Yunus, ya. Nabi Ibrahim kelahiran Irak, kemudian mengembara ke Palestina, sampai ke Mesir juga, kembali lagi ke Palestina. Ini kisah-kisah para Rasul yang perlu untuk kita pelajari supaya menguatkan keimanan kita, ya. Dari Nabi atau Rasul ini menurut riwayat ada 4 yang tidak wafat tetapi diangkat ke
ada yang di langit, ada yang di bumi, artinya tidak dimatikan, yaitu Nabi Idris, kemudian Nabi Ilyas, kemudian Nabi Khidir yang terkenal, dan juga Nabi Isa alaihimussalam. Ini adalah 4 rasul, 4 nabi ya. Kalau Khidir kan nabi saja bukan rasul, yang tidak diwafatkan oleh Allah Ta'ala, tapi sebagian diangkat ke langit dan sebagian di bumi. Kalau Khidir ini di bumi ya. Nah inilah contoh lain daripada keberkahan yang ada di Palestina, alladzi barakna haulahu. Di sana ada buah khas, yaitu buah tin dan zaitun yang diabadikan dalam surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Jadi surah At-Tin ini menggambarkan tentang asal muasal dan diutusnya Rasul ya. Yaitu di Palestina, sekian banyak Rasul tersebut. Kemudian Waturi Sinin, Bukit Tursina, Lembah Sinai itu adalah diutusnya Nabi Musa. Kemudian wahadal baladil amin, yaitu ada di Mekah, adalah diutusnya Nabi Ismail, kemudian juga Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kembali ke Palestina, maka ada buah tin dan buah zaitun yang khas di sana ya. Dan di sana walaupun kondisinya banyak mengalami intimidasi dan penjajahan dari orang-orang Israel, tapi Allah memberikan keberkahan ya dengan kesuburan lahan yang ada di Palestina. Ini sebagian contoh bagaimana kesuburan lahan di Palestina ya, Masya Allah. Ini ada panen Lombok ini ya, ini ada Bang Onim ya, ini beliau memang orang Indonesia domisili di sana dan berdakwah ke sana ya. Kemudian ada ya, jadi ada panen ya yang luar biasa, kesuburan lahannya luar biasa. Kemudian ada jambu juga ya, yang luar biasa, Masya Allah ya. Kemudian ini apa ini? Strawberry ya, Masya Allah. Dan ini apa ini? Buah apa ya? Sayur mayur ya, hijau seperti karpet luar biasa, Masya Allah. Nah inilah luar biasa ya. Alladzi barakna haulahu. Yang telah kami berikan keberkahan ya di sekitar Palestina ini, walaupun mengalami situasi politik yang seperti itu, tapi Allah Ta'ala memberikan keberkahan yang luar biasa, Masya Allah ya. Inilah menunjukkan ya sebuah hadits yang memberikan informasi kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat ada di sebuah majelis dan beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi itu? Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini ketawaduan dari para sahabat. Maka beliau menjawab, qala bainahuma masiratu khamsimi'ati sanatin. Antara keduanya, jarak dari bumi ke langit itu adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Ya. Jadi sejauh 500 tahun perjalanan. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin. Dan jarak antara langit satu dengan langit yang berikutnya itu adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Jadi luar biasa. Wa kithafu kulli sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin. Dan ketebalan langit adalah sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan juga. Wa fawqas sama'i sabi'ah bahrun. Dan di atas langit yang ketujuh ada lautan yang sangat dalam. Baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama' wal ardi. Yang mana jarak antara yang paling dasar dengan yang paling tinggi adalah sejauh antara langit dan bumi. Tsumma fawqa dzalika samaniyatu aw'alin. Kemudian di atas itu ada 8 penyangga. Baina rukabihinna wa tlafihinna kama baina sama'i wal ardi. Yang mana jarak antara ujung dengan pangkalnya
seperti jarak antara langit dan bumi. Summa fawqa dzalikal arsyu. Kemudian di atas yang semua itu adalah arsy. Jadi 8 itu adalah penyangga daripada al-arsy. Kemudian arsy tersebut baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i wal ardi. Antara yang bagian bawah dengan yang paling tinggi itu adalah antara langit dan bumi. Wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa dzalika. Dan Allah tabaraka wa ta'ala di atas semua itu. Walaysa yakhfa alaihi min a'mali bani Adam syai'. Walaupun sejauh itu, tetapi tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh keturunan Nabi Adam yang tersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad ya. Inilah gambaran betapa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila diilustrasikan barangkali seperti ini ya. Jadi ada bumi, kemudian di langit yang paling bawah itu adalah langit dunia ya. Dunia itu artinya yang paling bawah. Dunia adalah yang bawah. Nah, dunia bisa bermakna yang dekat dengan bumi atau yang paling bawah. Terus ya ketebalannya sejauh langit dan bumi, kemudian kali 7, dan di atas langit yang ke-7 itu kalau di sini digambarkan ada Sidratul Muntaha, ada Baitul Ma'mur, ternyata dalam hadits ini masih ada bahrun, ya masih ada lautan, masih ada arsy, dan Allahu di atas arsy. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Inilah menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa, yang sekali lagi ya gambarannya sangat jauh, tetapi ditempuh tadi tidak sampai satu malam yang luar biasa memberikan kekuatan ya, informasi dan juga meningkatkan iman kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia ya, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran tentang video ya, mudah-mudahan bisa memberikan ilustrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya milik dimanapun berada, kali ini kita bahas kisah lengkap tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa, peristiwa maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum hijrah ke Madinah, sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan super kilat adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ke-7, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Kaum Quraisy saat itu menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan olok-olok sambil mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh dalam semalam. Namun bagi orang mukmin, kabar dan pengalaman Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang harus dipercaya dan dilihat sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Peristiwa maha dahsyat berada di luar akal manusia dan hanya bisa didekati dengan metodologi iman. Namun menariknya, ribuan tahun setelah peristiwa itu terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh peradaban manusia modern dapat menyulam untayan demi untayan perjalanan Rasulullah SAW itu menjadi satu frame utuh yang logis.
Jarak Mekah dan Yerusalem yang begitu jauh, lebih kurang 1234 km atau lebih kurang 767 mil, hanya ditempuh dalam waktu 1 malam adalah sesuatu yang mustahil. Ditambah pula naik ke surga yang sama sekali tak terbayangkan seberapa jauh jaraknya dan di mana letaknya serta bagaimana bentuknya. Dahulu kala, orang-orang Arab Quraisy hanya mengenal unta dan kuda sebagai alat transportasi. Selain kedua hewan itu, mereka juga biasa menggunakan keledai sebagai pengangkut barang. Belum dikenal dan belum ditemukan alat transportasi canggih seperti pesawat terbang atau pesawat luar angkasa, aerospace, yang dapat mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang jauh dalam waktu singkat. Tanpa suatu alat transportasi khusus, mustahil Isra Mi'raj dapat terjadi, dan sudah pasti jawabannya bukanlah dengan menunggangi unta, apalagi pesawat terbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan seekor hewan putih untuk menjadi tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan, yaitu buraq. Buraq satu akar kata dengan baq yang artinya kilat. Buraq bukanlah pesawat terbang atau UFO, Unidentified Flying Object, atau benda terbang tak dikenal. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj yang seharusnya meneguhkan keimanan kita akan kebenaran peristiwa ini. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Aduh, internet. Cari ya, internet. Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam firman-Nya, Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Usai salat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu terbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Setelah itu didatangkanlah buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Adapun rincian dari urutan kejadiannya banyak terdapat dalam hadis yang sahih dengan berbagai riwayat. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Zar, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnu Yaman, Syaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang meriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya ke tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat 2 rakaat kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Naik ke langit pun dimulai.
Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam, yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan saya bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah, sehingga tak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 solat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Saya menjawab, 50 solat. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya
Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 solat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 solat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 solat sehari semalam. Setiap solat pahalanya 10, maka semuanya 50 solat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Begitu pula sampai akhir zaman ini, belum ada teknologi yang mampu menandingi peristiwa maha dahsyat tersebut. Hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ilustrasi tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, yang itu ilustrasi ya, tidak sebagaimana fakta, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang substansi daripada beberapa riwayat yang satu sama lain saling membenarkan ya, saling menguatkan. Nah, dalam perjalanan yang tadi terlewatkan ya, ketika Isra Nabi diperjalankan dari Mekah menuju ke Yerusalem atau ke Palestina, itu mampir dulu ke Yathrib, yaitu di Madinah. Kemudian beliau juga mampir di Madian. Madian adalah wilayah domisili dari Nabi Syuaib, dan baru beliau ke Palestina di Masjidil Aqsa dan mengimami para nabi dan rasul ya. Yang ini sekali lagi adalah memberikan kekuatan psikis kepada nabi kita. Beliau adalah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari para nabi dan rasul. Nah, ini adalah gambaran yang sekaligus sebagai menguatkan ilustrasi yang sudah kita sampaikan tadi tentang waktu terjadinya Isra Mi'raj, kemudian tentang rutenya, kendaraannya, kemudian juga pendampingnya, dan perjalanan yang sekian jauh yang ditempuh hanya waktu beberapa jam saja dalam satu malam ya. Nah, berikutnya adalah tentang
polemik apakah Nabi Muhammad SAW itu bisa melihat Allah secara langsung atau tidak. Barangkali ada khilafiyah, perbedaan di antara ulama. Tetapi dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan oleh Imam Muslim, yaitu ada seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini masuk Islamnya sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Dan setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, beliau bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah Anda melihat Tuhan Anda? Maka Abu Dzar memberikan jawaban, nur anna arahu. Yang ada itu adalah hanya cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Artinya dalam hal ini beliau tidak melihat Allah secara langsung, ya. Hanya melihat cahaya. Jadi ini adalah salah satu daripada dalil yang menguatkan pendapat Allah tidak dilihat oleh Nabi Muhammad secara langsung. Dan kalau yang ada di surah An-Najm, ya, Tsummadana fakana qaba qausaini aw adna, beliau mendekat, lebih dekat daripada dua busur, itu adalah mendekat kepada malaikat Jibril, ya. Kemudian ayat lagi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, itu juga sama penafsirannya menurut para ahli tafsir dan juga disampaikan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Yang dilihat saat itu adalah Jibril dalam bentuk rupa aslinya, yaitu memiliki 600 sayap, yang apabila satu sayap dikembangkan maka bisa menutup cakrawala. Nah, itulah kekuasaan Allah Ta'ala tergambar pada makhluknya, diantaranya adalah malaikat. Nah, peristiwa yang beliau saksikan di samping yang sudah disampaikan tadi, kalau tentang arak tadi sudah disampaikan, ya, beliau memilih susu, ya, gelas yang berisi susu, sehingga diberikan pujian oleh malaikat Jibril, kamu telah memilih fitrah. Kemudian beliau melihat 4 buah sungai di surga. Ada 2 sungai nampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang nampak ini adalah sungai Nil dan Efrat, yakni unsur daripada keduanya. Sedangkan yang tersembunyi adalah 2 sungai di surga. Beliau juga melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang perawakannya tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat para pemakan harta anak yatim secara zalim. Ini juga harus kita hati-hati, waspada. Apabila kita diberikan amanah untuk mengurus harta anak yatim, hati-hati, jangan sampai kita makan dengan batil, dengan zalim. Karena ancamannya adalah mereka ini memiliki bibir seperti bibir unta. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Luar biasa, ya, siksaannya. Beliau juga melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit, tidak mampu beranjak dari tempat mereka. Mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun saat akan disodorkan ke neraka. Lalu mereka diinjak-injak. Beliau melihat para pezina, di antara tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Tetapi ternyata mereka memilih makan daging yang busuk, memilih yang busuk atau yang buruk daripada yang halal yang baik. Beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para laki-laki asing. Mereka sedang bergelantungan, mohon maaf ya, pada payudara mereka masing-masing, ya. Jadi mereka tidak izin dulu kepada suaminya. Kalau bukan mahram maka harus izin dulu, ya. Dan ada fitnah di sini, ya. Maka harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari yang sudah kita sampaikan di depan, maka ada hikmah Isra Mi'raj yang selalu harus kita eksplorasi, ya, kita hayati terus-menerus. Di antaranya Isra Mi'raj ini adalah bukti kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi ujian bagi umatnya.
Apa kita imani, apakah kita ragu, apakah kita tolak, sebagaimana yang digambarkan oleh masyarakat Quraisy saat itu yang pro kontra. Yang kedua, bahwa akal manusia ini sangat terbatas apabila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah. Sehingga kita tidak mampu menjangkau ya, zatullah. Yang kita jangkau hanyalah kekuasaannya. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kalian kepada penciptaan Allah, makhluk Allah, wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan memikirkan zatnya. Fa innakum lan taqdiru qadra, karena itu nggak akan mampu untuk kita lakukan. Yang ketiga, ini menunjukkan kemuliaan Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa yang sekarang masih ada di cengkeraman orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, karena mereka meyakini di bawah Masjidil Aqsa ini ada Haikal Sulaiman, jadi mereka menggali semacam terowongan-terowongan yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Mereka meyakini disitulah ada istana tempat ibadahnya Nabi Sulaiman yang disebut dengan Haikal Sulaiman itu. Tapi ini hanya akal-akalan mereka, ya, tidak ada bukti yang valid tentang itu. Yang keempat, pada peristiwa ini difardukan tentang sholat 5 waktu. Ya, yang akan kita kupas nanti insya Allah sedikit ya tentang urgensinya sebagai sarana komunikasi langsung hamba dengan Allah Ta'ala. Yang kelima adalah dalam rangka untuk memperkuat keimanan umat Islam tentang keberadaan surga dan neraka serta balasan perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang penting ya. Surga dan neraka sudah ada. Kalau kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran, kalau tentang surga, uiddat lil muttaqin ya. Uiddat itu pakai fi'il madhi, telah disediakan. Kalau tentang neraka, uiddat lil kafirin, telah disediakan juga fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Surga dan neraka sudah ada, tetapi ya belum diaktifkan karena penghuninya kan belum ada. Penghuni surga adalah manusia dan juga jin. Penghuni neraka adalah manusia, ahlul maksiat, dan juga jin yang maksiat, serta hijarah, waquduhan nas wal hijarah. Hijarah di sini adalah batu, maksudnya adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu menjadi bahan baku atau bahan di api neraka sana ya. Kemudian Islam adalah agama yang fitrah. Segala ajaran agama kita sesuai dengan fitrah insaniyah kita. Kita disunahkan, dianjurkan untuk menikah, kemudian kita ada sunnah-sunnah fitrah, itu adalah sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ada sebuah hadis riwayat Muslim, yaitu tentang hasil Isra Mi'raj. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, fa'utiya Rasulullah SAW salatan. Maka Rasulullah setelah Isra Mi'raj ini diberitakan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, u'tiya shalawatil khams. Beliau diberikan kewajiban sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Yang kedua, u'tiya khawatim suratil Baqarah. Beliau diberikan akhir-akhir di surah Al-Baqarah, yaitu 2 ayat yang akhir yang disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu mulai amanah Rasul sampai akhir surat, itu adalah kanzun min tahtil arsy, perbendaharaan Allah dari bawah arsy Allah. Jadi memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummatihi syai'an al-muqhiman. Beliau diberikan diampuni siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, yaitu berupa dosa-dosa besar ya. Jadi kalau dia syirik harus bertaubat. Apabila dosa selain syirik walaupun dosa besar, maka ada peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 hasil yang didapat beliau dari peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang saya singgung sedikit di sini tentang masalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau selama ini kita mungkin banyak masalah, banyak hal yang sulit untuk kita selesaikan, maka barangkali solusi yang perlu kita perbaiki adalah sholat kita.
kita perbaiki hidup kita insya Allah. Dengan itu, mohon maaf, kita perbaiki sholat kita, maka insya Allah hidup kita juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan rezeki, diberikan jalan keluar ya dari cara-cara yang tidak kita prediksi sebelumnya ya. Allahu a'lam. Berikutnya adalah tentang hadis Nabawi yang sangat populer di masyarakat kita. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatu. Sesungguhnya pertama-tama nanti yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat di antara amal-amal manusia adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa ajjah. Apabila baik beres sholatnya, maka dia telah berhasil dan telah selamat. Wa in fasadat, dan apabila sholatnya bermasalah, faqad khaba wa khosira, maka dia mendapatkan kerugian dan mendapatkan penyesalan. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, apabila ada yang berkurang, ada yang cacat dari sholat-sholat yang fardu, yang wajib, qala rabbu azza wa jalla, maka Allah berfirman, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayakmulu biha ma intaqasa minal faridah. Coba dilihat, dicek lagi pada hambaku apakah punya amal sunnah, sholat-sholat yang sunnah, sehingga bisa menyempurnakan yang wajib. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian hal itu berlaku juga untuk amal-amal yang lainnya. Amal-amal yang sunnah akan bisa menuntaskan amal-amal yang wajib. Amal-amal yang lain akan beres apabila sholatnya itu beres ya. Maka yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita bernasib seperti ini ya. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwasannya ada orang yang sholat 60 tahun tapi sholatnya nggak diterima. Inna rajula la yusolli sittina sanah wa ma tuqbalu lahu sholatun wa la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Beliau bersabda, sungguh ada seorang yang sholat selama 60 tahun lamanya dan tidak ada satupun dari sholatnya yang diterima. Kadang ia menyempurnakan ruku, tetapi sujudnya tidak sempurna. Kadang sempurna sujudnya, tapi rukunya tidak sempurna. Ini yang perlu kita perhatikan, harus tumaknina dan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama ruku dan sujudnya, tentang bentuknya bagaimana ya dan sebagainya. Kita pelajari pada fiqhus shalah ya. Pada ruku dan sujud ini kita tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Larangan ya. Al-Quran itu baik dibaca, tapi tidak boleh kita baca pada saat kondisi ruku ataupun kondisi sujud. Jadi harus kita sesuaikan dengan bacaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sujud karena merupakan posisi mulia kita dengan Allah, maka boleh ditambah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi intinya harus waspada ya tentang menyempurnakan gerakan-gerakan sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh beliau. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Maka dalam hal ini saya singgung sedikit kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang kualitas sholat kita. Ada 5 poin ya. Yang paling bawah adalah posisi lalai, yaitu mu'aqabun, orang ini mendapatkan hukuman. Ya. Adalah tingkatan orang yang salah dan lalai. Dia tidak melakukan wudhu dengan benar, atau sholat tidak pada waktu yang tepat, atau tidak memastikan dia melakukan semua rukun sholat yang diperlukan. Ini berarti dia telah mendolimi diri sendiri ya. Kami dengar kabar ya yang menyedihkan, ada 1-2 santri-santriwati kita yang keluar, yang sudah pindah ya ke sekolah lain, ternyata informasinya sholatnya keteteran ya, sholat subuh baru jam 6, jam 7 pagi. Masya Allah, kami sedih sekali ya. Ini berarti tipe yang pertama ini, yaitu tipe mu'aqab yang diberikan ancaman wailun lil musallin itu di surat Al-Ma'un itu. Tipe yang kedua yang lebih tinggi adalah kalah, yaitu dia harus mempertanggungjawabkan kekalahannya, yaitu muhasabun. Orang yang hanya memperhatikan esensi lahiriah dari sholat. Dia sholat tepat waktu dan melakukan wudhu, tetapi dia telah kalah dalam pertempuran melawan dirinya sendiri dan diliputi oleh bisikan setan, oleh was-was, wasawis ya. Bahkan sering lupa, sering tidak konsentrasi, ini rakaat keberapa dia lupa ya. Nah, kemudian tipe yang ketiga adalah perjuangan.
Dia berproses karena masih berjuang agar tidak dihitung sebagai orang yang berdosa. Mukaffarun anhu. Orang yang mengamati esensi lahiriah dari sholatnya, dia sholat tepat waktu, kemudian dia melakukan wudhu dengan benar, berjuang melawan dirinya sendiri, dan melawan bisikan setan. Tetapi dia disibukkan dengan perjuangannya itu sehingga sholatnya tercuri. Jadi dia terlibat dalam sholat dan perjuangannya sendiri pada saat yang bersamaan. Terus ya, tapi dia terus tidak putus asa di sini. Melakukan usaha-usaha untuk lebih khusyuk dan terus. Nah, yang keempat adalah tipe orang yang khusyuk musabun yang mendapatkan pahala. Dia berdiri untuk berdoa, dia memenuhi semua rukun sholat, hatinya sepenuhnya fokus dan waspada agar tidak kehilangan sholatnya. Perhatiannya adalah melakukan sholat dengan benar dan sempurna. Hatinya sangat tenggelam dalam doa dan penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kalau sudah sampai makom ini sudah bagus ya, yaitu makom khusyuk musabun. Dia mendapatkan pahala dari sholatnya. Yang paling tinggi adalah tipe sempurna. Dia dekat kepada Tuhannya. Muqarrabun min rabbihi, ya, dekat dengan Allah Ta'ala. Dia sholatnya menjadi sumber kegembiraan baginya. Yaitu dia melakukan semua tadi. Sudah khusyuk sesuai dengan syarat rukunnya. Kemudian dia menghadapkan hatinya dan menempatkannya di hadapan Allah dengan ihsan dan berfokus padanya. Dipenuhi dengan cinta dan pemujaan seolah-olah dia benar-benar melihatnya dan diawasi oleh Allah. Ini adalah martabat maqam ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita beribadah pada Allah seperti melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah melihat kita. Was-wasnya lenyap dan penghalang antara dia dan Allah terangkat sehingga dia dekat dengannya. Perbedaan antara doa orang ini dan orang lain dalam sholatnya lebih besar dari perbedaan antara langit dan bumi. Ketika orang ini berdoa, dia khusyuk dan hanya sibuk dengan Tuhannya. Ini tipe-tipe para nabi, para rasul ya, para waliullah ya, luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Doanya mustajab, sholatnya berisi tentang doa-doa dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 hal yang menjadi peringatan bagi kita semuanya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, menambah ilmu kita, menambah iman kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita semuanya, sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah di jalan kebenaran. Anak-anak kita juga demikian menjadi anak-anak yang soleh-solihah, menjadi qurrata a'yun bagi kita semuanya insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa kita sambung pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas segala atensinya. Semoga apa yang telah kita curahkan pada kesempatan ini dicatat sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Barakallahu lakum wa lana jami'an. Kemudian kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.